Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami kelompok 7 akan membawakan materi berjudul Pengertian Narkoba dan Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkoba. Saya Reni Lestari sebagai pemateri pertama akan membacakan materi pengertian narkoba. Narkoba telah didefinisikan dari berbagai sudut pandang dan bidang keilmuan. Berikut diantaranya. Istilah narkotika merupakan saduran dari kata narcotics dalam bahasa Inggris, narkose atau narkosis yang artinya menidurkan. Narkotika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang mempunyai arti terbius. Dalam KBBI, narkotika adalah sebuah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, serta menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, contohnya seperti opium dan ganja. Menurut istilah kedokteran sendiri, yang dimaksud narkotika adalah sebuah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan sakit yang asalnya tumbuh dari alat-alat rongga dada beserta perut, serta dapat menimbulkan efek kecanduan yang dapat menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Narkotika dalam konteks hukum adalah jenis obat-obatan yang dilarang penggunaannya atau sekurang-kurangnya membutuhkan pengawasan dan izin khusus untuk penggunaannya. Sedangkan menurut Sujono Dirjosisworo, narkotika adalah sejenis zat yang digunakan atau yang dimasukkan ke dalam tubuh yang dapat berpengaruh terhadap tubuh si pengguna. Pengaruh tersebut seperti menenangkan dan dapat menimbulkan khayalan atau halusinasi. Halo, saya Adelia Rahmani. Saya sebagai pemateri kedua yang dimana akan membahas tentang faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Seperti yang kita ketahui bahwa narkotika sebenarnya merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat bagi tubuh dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan yang ada, itu dapat menimbulkan akibat fatal dan sangat merugikan bagi tubuh. Untuk itu, kita perlu kiranya melihat faktor-faktor terjadinya penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba menurut M. Taufik Makarnao dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu faktor internal pelaku dan faktor eksternal pelaku. Penyebab kejiwaan pada seseorang dapat mendorong seseorang tersebut terjerumus ke dalam tindak pidana narkoba. Berikut merupakan faktor-faktornya. Yang pertama, ada faktor perasaan egois, di mana faktor ini merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini seringkali mendominasi perilaku seseorang tanpa sadar. Demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkotika atau para pengedar dan pengguna narkotika. Yang kedua, ada faktor kehendak ingin bebas. Sifat ini adalah juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin bebas ini muncul dari terwujud ke dalam perilaku setiap kali seseorang diimpit beban pikiran maupun perasaan. Dan yang ketiga, faktor kegoncangan jiwa. Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi atau diatasinya. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkotika, maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkotika. Yang keempat, ada faktor rasa keingintahuan. Perasaan ini umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya lebih muda. Perasaan ingin ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Saya Iman Sufino. Untuk materi selanjutnya yaitu faktor eksternal pelaku. Salah satu faktor yang mempengaruhi pemakaian narkotika secara melawan hukum adalah faktor eksternal dari luar diri pelaku.
Faktor eksternal dari pelaku penyalahguna narkotika lebih banyak dipengaruhi oleh komunitas atau lingkungan terdekat dari pelaku, atau peer group. Pengaruh negatif dari kelompok menyimpang, dalam hal ini mengonsumsi narkotika ilegal, menjadi faktor yang sulit untuk dihindari karena ketertarikan penyalahguna dengan komunitas menyimpangnya sangat kuat. Faktor eksternal terbagi menjadi beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keadaan ekonomi baik dan keadaan ekonomi yang kurang. Dilihat dari segi ekonomi yang lebih cenderung mempercepat mendapatkan keinginan, kemungkinannya lebih besar dibanding dengan yang keadaan ekonomi yang kurang. Faktor yang kedua yaitu faktor pergaulan lingkungan. Pergaulan terdiri dari pergaulan lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau kerja, dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga, lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang. Artinya, akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut, seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan sebaliknya. Faktor yang ketiga yaitu faktor kemudahan. Kemudahan dalam mengakses atau mendapatkan narkoba melalui jaringan narkoba. Semakin banyak beredar jenis-jenis narkotika di pasar gelap, maka akan semakin besar peluang terjadinya tindak pidana narkotika. Yang keempat yaitu faktor kurangnya pengawasan. Pengendalian persediaan, penggunaan, dan peredaran narkoba melibatkan pengawasan oleh masyarakat dan pemerintah. Pemerintah memegang peran penting dalam membatasi produksi, peredaran, dan penggunaan narkoba. Kurangnya pengawasan dapat meningkatkan pasar gelap, produksi ilegal, dan jumlah pecandu. Keluarga sebagai inti masyarakat harus mengawasi anggotanya agar tidak terlibat dalam tindak pidana narkotika. Faktor yang terakhir yaitu faktor ketidaksenangan dengan keadaan sosial. Bagi seseorang yang terhimpit oleh keadaan sosial, narkotika bisa menjadi sarana sementara untuk melepaskan diri. Namun, orang-orang yang wawasan dan uang dapat menggunakan narkotika tidak hanya untuk melarikan diri dari tekanan sosial, tetapi juga sebagai alat mencapai tujuan tertentu. Sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.